Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Kok enggak bunyi? Mungkin tombolnya kesentuh. Oh, kesentuh. Oke, pecah. Mungkin. Selanjut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang dengan kebaikan qada dan qadarnya terus menerus melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Di antara nikmat terbesar yang kita terima adalah nikmat hidayah Islam dan juga istiqomah di atas iman. Sehingga alhamdulillah sampai detik ini kita masih berusaha dengan upaya yang maksimal menjadi hamba-hambanya yang hanif, menjadi hamba-hambanya yang selalu berusaha menegakkan tauhid dan meninggalkan syirik, menghidup-hidupkan sunnah dan juga meninggalkan perkara-perkara yang menselisihinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya termasuk kita insyaallah ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah sejenak tadi kita merasakan santapan jasmani, maka untuk mengisi waktu di antara maghrib dan isya kita lanjutkan dengan santapan rohani. Dan insya Allah kita akan membahas satu subbahasan, yaitu jangan bangga berbuat dosa. Kalau saya menanyakan kepada hadirin wal hadirat, kira-kira ada enggak di antara hadirin wal hadirah ini yang tidak pernah berbuat dosa? Mesti jawabannya insya Allah enggak ada. Semua kita, entah itu dosanya besar, entah kecil, entah itu disengaja, entah itu tidak disengaja, pasti pernah berbuat dosa. Betul enggak? Betul? Hanya saja alhamdulillah dosa yang kita lakukan oleh Allah ditutup. Kalau tidak ditutup, masya Allah, ya, malu kita rasanya tentu. Karena apa? Di hadapan halayak diundang ustadz, tapi ternyata tidak sesuai dengan warna aslinya, kan gitu, ya kan? Nah, ini selaras dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Beliau bersabda, kullu bani adama khotoun. Seluruh, ya, atau setiap anak Adam, insya Allah kita semuanya pasti ya mengakui anak Adam, ya. Bukan teori Darwin yang dari evolusi kera, ya. Ya, kita semua ini anak Adam, dan setiap anak Adam itu pasti berbuat
dosa. Wa khairul khata'in at-tawabin, dan sebaik-baik mereka yang berbuat dosa itu yaitu yang bertaubat. Ya. Ini sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan setiap Bani Adam itu berdosa dan sebaik-baik orang yang berdosa itu bertaubat. Dan insya Allah kita semuanya yang hadir di sini, setiap kali kita khilaf, ya, khilaf ini kadang sengaja, kadang tidak sengaja berbuat dosa, tentu akan selalu berusaha untuk mohon ampun dengan cara bertobat kepada Allah. Namun ternyata terkadang tanpa sengaja atau tanpa sadar, atau juga memang ada orang-orang yang secara sadar, ya, ada secara sadar itu bangga dengan perbuatan dosa, ya, bangga dengan perbuatan dosa. Contoh yang kita kadang-kadang tanpa sadar berbangga dengan perbuatan dosa, ini kadang-kadang perkara-perkara yang dianggap remeh, ya, remeh temeh, tapi ini sebenarnya termasuk salah satu contoh berbangga dengan perbuatan dosa. Sekarang ini kan kadang-kadang karena adanya media sosial yang luar biasa, akhirnya bertemu antara teman-teman yang dulu semasa SMA misalnya, ya, kemudian reunian. Nah, dengan teman-teman ini sesama alumni kadang ngobrol, bercerita. Dan yang diceritakan itu perkara dosa di masa lalunya, ya kan? Bagaimana ketika waktu dulu di sekolah itu nakal di kantin, nyolong bakwan misalnya. Wah, dulu saya itu nek nyukuk bakwan tak tekuk telu ki ngomongi siji misalnya. Ini kan perkara dosa kan? Lah padahal bakul bakwannya sudah meninggal. Lah piye jajal? Lah arep minta maaf. Ya kan? Nah, perkara-perkara dosa yang kita ceritakan kepada orang lain, apalagi dengan guyon tertawa, ini kan sepertinya, ya, seakan-akan secara tidak sadar itu berbangga dengan dosa yang kita lakukan. Belum hal-hal yang lain, ya, belum hal-hal yang lain. Ini mungkin karena kita tidak sadar bahwa itu termasuk berbangga dengan dosa. Yang lebih mengerikan lagi sekarang ini, ya, orang-orang yang masih belum diberikan hidayah oleh Allah, mereka juga secara KTP masih Islam, tapi melakukan perbuatan kemaksiatan dengan bangga luar biasa, ya. Contohnya banyak sekali di sekitar kita. Ada seorang muslim masuk ke diskotek, ada enggak? Banyak kan? Banyak. Ya, kalau di sekitar kita sini mungkin kalau diadakan razia, yang masuk diskotek itu bisa jadi 70, 80, bahkan sampai 9% adalah orang-orang muslim. Dan mereka tidak malu, ya kan? Tidak malu dengan perbuatan dosa-dosa yang mereka lakukan tersebut. Ini fenomena-fenomenanya yang ada, yang kita kadang-kadang secara sadar atau tidak sadar berbangga dengan perbuatan dosa, ya. Dan berbangga dengan perbuatan dosa artinya kita terang-terangan melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah, padahal Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, terang-terangan di dalam melakukan perbuatan dosa ini di dalam syariat kita disebut dengan mujahir. Apa? Mujahir, jihar. Yang di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati
mu'afan illa mujahirin. Afan ya. Jadi ini mujahir, jangan keliru muhajir ya. Karena ini lafadznya hampir sama, tertukar jimha di tengah. Mujahir ya. Rasulullah bersabda, kullu ummati, setiap umatku mu'afan ya, akan mendapatkan ampunan, akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, illa mujahir, kecuali mereka yang melakukan dosa dengan terang-terangan, mereka yang berbangga-bangga dengan perbuatan maksiat, maka ini dikatakan sebagai mujahir dan tidak akan diampuni oleh Allah. Tidak akan diampuni oleh Allah. Padahal di dalam sebuah hadis yang cukup panjang dari Anas Ibni Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis qudsi ya, selama kamu berdoa dan berharap kepada Allah, maka aku akan mengampuni, kata Allah di dalam hadis qudsi tersebut ya. Innaka ma da'autani wa rajatani ghafartu laka ala ma kana fik wala ubali. Ini Allah berfirman di dalam hadis qudsi seperti itu. Ya bani Adam, lau balaghat dunubuk ananas sama sumastaghfartani ghafartu lak wala ubali. Wahai Bani Adam, seandainya kalian menumpuk dosa setinggi langit, kemudian kamu memohon ampun kepadaku, ghafartu lak, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Kemudian Allah berfirman lagi, ya Bani Adam, lau ataitani bikurabil ardi khotoya tumalaki tani la tusyrik bi syai'an la ataituka bikurabiha maghfirah. Wahai Bani Adam, anak-anak Adam, sekiranya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa, bikurabil ardi ini sepenuh bumi dosanya, kemudian kalian mendatangiku dengan tidak berbuat syirik, maka aku akan mendatangimu dengan bikurabiha, semisal itu maghfirah, ampunan ya. Jadi ini Allah memberikan kabar gembira kepada kita melalui Rasulullah bahwa dosa apapun apabila tidak melakukan syirik itu akan diampuni oleh Allah. Tapi di dalam hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, orang-orang yang terang-terangan mereka berbuat maksiat, yaitu orang-orang mujahir, ini juga termasuk orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, di dalam lanjutan hadis ini ya, inna minal mujaharati fasbik ayya'malar rajulu bilaili amalan thumma yasbiku faqad satarahullah ya. Sesungguhnya yang termasuk di antara mujahir ialah seorang laki-laki yang pada malam harinya berbuat perbuatan dosa yang Allah telah menutupinya di waktu malam itu, fayaqula ya fulan amiltu barihata kada wa kada ya. Maka ia berkata kepada temannya di pagi harinya itu, wahai temanku, sesungguhnya aku telah berbuat kemaksiatan pada malam hari itu demikian dan demikian. Padahal Allah ya, telah menutup aibnya, sedangkan ia membuka aibnya di pagi hari dengan perkara tersebut ya. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, berhati-hatilah kita
dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Ya, ini termasuk hadis yang memberikan isyarat kepada kita bukan hanya tadi malam, tapi waktu yang telah berlalu pun. Manakala kita telah melakukan perbuatan dosa ataupun maksiat, hendaknya atau wajib bagi kita untuk tidak menceritakan kepada orang lain, hatta kepada istri dan anak-anak kita. Ya, ini satu contoh kejadian. Di dalam sebuah artikel itu ada pertanyaan tanya jawab. Ya, kebetulan saya pas membuka web konsultasi syariah. Pertanyaannya dari ikhwan ini, ketika setelah ijab kabul ya, manten anyar lah, ya kan. Kemudian istrinya itu menceritakan karena dia merasa kalau tidak bercerita berarti kan masih ada yang ditutup-tutupi kepada suaminya, ya kan. Sehingga istrinya itu bercerita tentang masa lalunya, telah pernah berpacaran dengan sekian orang laki-laki. Ternyata yang terjadi apa? Suaminya ini mendengar cerita dari istrinya bahwa dia punya masa lalu yang seperti itu, nggak terima, ya kan? Bahkan hampir saja bercerai. Nah, ini salah satu hikmah kenapa perbuatan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, manakala Allah telah menutup aib kita, maka kita hendaknya tidak menceritakan kepada siapapun. Ya. Coba contoh ini, salah satu misalnya bapak-bapak ini bercerita kepada anaknya, wah saya dulu nak mendapatkan ibumu itu dengan susah payah misalnya kan, bercerita lekuk-likunya, berpacaran dan sebagainya. Akibatnya apa? Meskipun bapaknya mengatakan bahwa ini peristiwa masa lalu yang bapak sudah sekarang bertobat, akan tetapi bagi si anak mendengar cerita dari bapaknya yang seperti itu seakan-akan menjadi dalil, wah nek ngono aku yo pacaran rapopo, bapak mbiyen yo pacaran. Iya kan? Ini dampak yang ditimbulkan apabila dosa-dosa kita di masa lalu itu diceritakan kepada orang lain, ya, kepada anak istri kita ataupun kepada tetangga kita. Ya. Aib, kesalahan, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, biarlah itu urusannya dengan dirinya dan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini juga sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayuhan nas, qad ana lakum an tantahu an hududillah. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah berpesan kepada kamu untuk berhati-hati terhadap batasan-batasan Allah. Hudud itu artinya batasan-batasan atau hukum-hukum Allah. Man asoba min hadhil qadurah syai'an falyastatir bisitrillah. Maka apabila di antara kalian itu terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, ya, semua perbuatan maksiat itu dalam syariah disebut dengan qadurah, ya, falyastatir bisitrillah, maka hendaknya kalian menutupi dengan tirai Allah. Artinya menutupi dengan tirai Allah, cukuplah seseorang itu berdosa dan mohon ampun kepada Allah, bertobat dengan taubatan nasuha. Ya. Kemudian lanjutnya, fa innahu qad yubdalana safhatahu nuqim alaihi kitaballah. Karena sesungguhnya apabila di antara kalian menceritakan perbuatan maksiat kepada kami, maka kami akan menegakkan hukum-hukum Allah atas kalian. Ya, hukum-hukum Allah atas kalian. Oleh karena itu, para ulama kemudian sebagian besar berijma bahwasanya ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang itu apabila disampaikan, ya,
akan ditegakkan hudud baginya, maka hendaknya dia menyimpan aib tersebut dan cukuplah ia bermohon ampun serta bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini sebagaimana kisah, ya, kisah yang masyhur yang mungkin hadirin wal hadirat juga pernah mendengar kisahnya, yaitu kisah seorang sahabat bernama Ma'is bin Malik. Ya, Ma'is bin Malik ini datang kepada Rasulullah. Ini riwayatnya ada yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan juga ada yang diriwayatkan oleh Ibnu Burdah. Ya, di salah satu riwayat ini kurang lebih diceritakan seperti ini. Ma'is bin Malik itu datang kepada Rasul, ya Rasulullah, bersihkanlah aku. Ya, maka kemudian Rasulullah menjawab, apa-apaan kamu? Cukuplah kamu bermohon ampun dan bertobat kepada Allah. Maka kemudian besoknya datang lagi Ma'is bin Malik ini, ya Rasulullah, bersihkanlah aku. Jawaban Rasul masih sama, apa-apaan kamu? Cukuplah kamu bertobat kepada Allah dengan bermohon ampun kepadanya. Sampai 4 kali Ma'is bin Malik ini datang dan mengatakan, bersihkanlah aku. Sehingga pada yang ke-5 kali datang, Rasulullah mengatakan, apa yang harus aku bersihkan atasmu? Maka Ma'is bin Malik bercerita bahwa aku telah berbuat zina. Rasulullah tidak langsung menerima persaksian dari Ma'is. Maka diutuslah seseorang kepada kaumnya untuk menanyakan apakah Ma'is ini orang yang dalam keadaan waras pikirannya atau tidak. Ternyata utusan Rasulullah datang dan mengatakan Ma'is ini seorang yang waras akal pikirannya. Sehingga kemudian Rasulullah menegakkan hukum hudud, Ma'is bin Malik ini kemudian dirajam. Ya. Nah, dari hikmah ini, ya, dari hikmah ini, maka para ulama kemudian berpendapat, jika di dalam sebuah pemerintahan Islam yang ditegakkan hudud, apabila ada seorang yang menyerahkan diri dan hendak atau minta ditegakkan hudud baginya, hal tersebut tidak mengapa sebagaimana yang terjadi atas Ma'is bin Malik. Namun apabila seorang itu kemudian tidak menyampaikan kepada Rasulullah, kepada pemerintahan atau kepada aparat yang berwenang, dan cukuplah dia menyembunyikan apa yang terjadi dan dia bertobat kepada Allah, itu telah mencukupi. Ya, karena dalam peristiwa ini pun Rasulullah sampai 4 kali, ya, mengatakan kepada Ma'is, apa-apaan kamu? Cukuplah kamu bermohon ampun kepada Allah serta bertobat kepada Allah. Ya. Oleh karena itu, hadirin wal hadirah rahimakumullah, ya, close statement atau akhir kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, yaitu yang pertama, hendaklah kita berusaha meninggalkan segala macam bentuk perbuatan maksiat ataupun dosa. Kemudian yang kedua, apabila kita telah terlanjur melakukan perbuatan maksiat, maka segeralah kita bertobat dengan taubatan nasuha, bermohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, menyimpan aib atau dosa tersebut dengan tidak menceritakan kepada siapapun. Sebagai penguat, Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis Bukhari Muslim juga pernah bersabda, la yasturullahu ala abdin illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah Allah apabila telah menutupi aib seorang hambanya di dunia, illa satarahullahu yaumal qiyamah, kecuali Allah juga akan menutupi aib hambanya tersebut di hari kiamat. Karena itu kita tentu saja bermohon pada kesempatan ini, semoga dosa kesalahan kita, aib kemaksiatan kita di waktu yang lalu ditutupi Allah di dunia, dan juga kelak di hari akhirat ketika mizan ditegakkan,
maka semua aib kesalahan kita pun ditutup oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan kita menjadi orang-orang yang jihar atau mujahirin, yang suka menceritakan dosa kepada orang lain, terlebih lagi dengan berbangga diri dengan dosa. Maka ini akan mengundang bala ataupun mengundang bencana, ya, mengundang azab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Idza dhahara zina wariban fi qaryatin qad ahallu bi anfusihim adzabillah. Apabila telah nampak dosa-dosa seperti zina dan riba di satu kaum, sungguh, ya, kaum tersebut telah menghalalkan bagi diri mereka azab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi kalau kita sudah berbangga dengan dosa, berterang-terangan di dalam dosa, itu artinya kaum tersebut telah menghalalkan dirinya untuk diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan petang atau sore hari ini. Jika memang nanti masih ada waktu, apabila ada pertanyaan bisa nanti kita sambung dengan pertanyaan. Namun apabila waktunya telah habis juga nanti akan kita akhir atau kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.